jalan dan tujuannya, maka itu disebut dengan konseling. Sekarang selanjutnya kita ke tujuan bimbingan konseling. Nah, di sini itu ada tujuan umum, ada tujuan khusus, dan ada tujuan menurut pandangan Islam. Jadi tujuan umumnya itu membantu individu mewujudkan dirinya menjadi jiwa yang lebih baik, sesuai dengan tujuan umum Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang SPN tahun 1989 atau Undang-Undang Nomor 2/1989. Secara luasnya itu seperti itu. Terus yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan khusus itu yaitu untuk membantu siswa agar mencapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek antara lain pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, dari dua tujuan ini, maka pada intinya itu apa sih tujuan adanya bimbingan dan konseling? Tujuannya itu berarti secara luasnya itu untuk mewujudkan dirinya itu menjadi lebih baik, untuk mewujudkan dirinya itu menjadi orang yang lebih baik. Karena di dalam bimbingan konseling itu ada suatu dorongan-dorongan yang masuk dari sang konselor terhadap sang konseling. Nah, di sini kalau tujuan khususnya lebih spesifik. Misalnya, kita ingin misalnya kita mempunyai permasalahan pribadi, maka disinilah tujuan dari bimbingan konseling untuk memecahkan permasalahan tersebut sehingga mendapat suatu solusi yang lebih baik, sehingga dia merasa bahwa dirinya itu menjadi lebih baik dan lebih mengenali dirinya sendiri, dan dia tahu apa yang memang harus dia kerjakan dan laksanakan. Terus yang ketiga ada tujuan bimbingan konseling menurut pandangan Islam. Yang pertama itu menghasilkan suatu perubahan, perbaikan kesehatan dan kebersihan jiwa dan mental. Yang kedua, menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat. Yang ketiga, untuk menghasilkan kecerdasan rasa emosional pada diri individu. Dan yang keempat, untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu. Yang terakhir, untuk menghasilkan potensi ilahiyah. Jadi pada dasarnya itu tujuan bimbingan konseling itu menurut saya intinya itu untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, dan untuk memecahkan permasalahan yang ada pada sang konseling atau diri pribadinya, untuk mencapai kesejahteraan. Terus yang ketiga, langsung aja ke yang ketiga itu ada fungsi bimbingan konseling. Di sini ada fungsi pemahaman, ada fungsi preventif, ada fungsi pengembangan, ada fungsi penyaluran, ada fungsi adaptasi, ada fungsi penyesuaian, ada fungsi perbaikan, ada fungsi fasilitas, dan ada fungsi pemeliharaan. Yang pertama, ada fungsi pemahaman, yaitu fungsi pemahaman yaitu membantu konseling agar mampu memahami dirinya, potensinya, dan lingkungannya. Contohnya, seorang siswa yang tidak percaya diri terhadap dirinya, dia berkonsultasi kepada sang pembimbing bahwasannya dia itu kurang percaya diri, dia tidak tahu potensi yang ada di dirinya, sehingga di sana terjadilah suatu konselor di mana saling terjadinya pemahaman bahwasannya penguatan terhadap dirinya itu mampu, bisa. Nah, di sana fungsi pemahaman terjadi. Terus yang kedua ada fungsi preventif. Fungsi preventif itu yaitu pencegahan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor
konselor atau pembimbing untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseling. Kalau seperti ini itu lebih kepada misalnya di sekolah itu ada penyuluhan tentang HIP, maka di sana terjadi fungsi preventif, pencegahan, agar siswa yang lainnya itu mengetahui bahwasannya bahayanya dari HIP itu. Terus di sini ada fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya itu lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Artinya itu seorang siswa itu dituntut untuk menggali kemampuan dirinya, di mana terkadang siswa itu tidak mengetahui kemampuan dirinya itu passionnya di mana, sehingga dengan adanya pembimbing, maka pembimbing ini mengembangkan menyalurkan potensinya. Kamu ini bagusnya di passionnya di sini, kamu ini bagusnya di sini, begitu. Nah, terus ada fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran itu adalah fungsi bimbingan konseling dalam membantu konselor dalam memilih. Ini tuh kelanjutan dari pengembangan. Ketika sudah dipaparkan, kamu ini seperti ini, orangnya begini. Setelah itu sang konselor itu memaparkan, kamu itu ingin kemana, ke sini apa ke sini, karena kamu passionnya lebih cocok di sini. Nah, di sana itu terjadi suatu proses dalam memilih. Terus ada fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi itu membantu para pelaksana pendidik untuk menyesuaikan program pendidikannya. Maksudnya di sini adaptasikan artinya penyesuaian diri. Penyesuaian diri. Nah, di sini fungsi bimbingan konseling itu adalah membantu siswa untuk mewujudkan kemampuan untuk mewujudkan permasalahan dari dirinya. Maka di sini fungsi adaptasi itu menyesuaikan sesuai dengan apa yang ingin dia raih, baik di lingkungannya atau apanya. Nah, selanjutnya ada fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian yaitu fungsi bimbingan konseling dalam membantu konseling agar dapat menyesuaikan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Nah, fungsi penyesuaian di sini itu artinya ketika kita, contohnya itu kan di kampus, contohnya misalnya kita kan di kampus. Nah, di sini itu ada penyesuaian new normal, di mana new normal ini kita itu diberlakukan sistem baru seperti memakai masker, membawa hand sanitizer. Nah, di sana itu terjadi penyesuaian antara pembimbing yang memberitahu new normal itu dengan sang konselor, yaitu orang dengan siswa atau mahasiswanya. Nah, di sana itu terjadi penyesuaian. Siswa itu menyesuaikan sesuai dengan instruksi yang diarahkan. Terus yang selanjutnya ada fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan itu fungsi bimbingan dan konselor untuk membantu konseling sehingga dapat memperbaiki kekeliruan berpikir, berperasaan, dan bertindak. Nah, fungsi perbaikan di sini itu lebih kepada ketika kita memiliki suatu masalah dan masalahnya itu menurutnya itu sangat berat sehingga dia
berkonsultasi kepada konselor. Nah, di sana itu akan terjadi suatu perbaikan pada pikiran dan perasaannya, bahwasanya oh seperti ini itu tidak baik, harusnya begini, berpikirnya harus terbuka atau bagaimana begitu. Terus di sini ada fungsi fasilitas. Fungsi fasilitas adalah memberikan kemudahan kepada konselir dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseling. Fungsi fasilitas di sini berarti pembimbing itu sebagai fasilitas untuk memberi kemudahan kepada konselir dalam mencapai pertumbuhan perkembangannya agar maksimal, optimal, seimbang, selaras, sesuai dengan aspek dirinya. Terus ada fungsi pemeliharaan. Fungsi ini memfasilitasi konselor agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitasnya. Nah, di sini fungsi pemeliharaan, jadi pembimbing itu menjadi fasilitas sekaligus memfasilitasi agar konselor itu terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan. Ketika kita mulai turun semangat, maka di sana fungsi pemeliharaan. Jadi sang konselor itu memberikan motivasi atau bimbingan lain agar produktivitas dalam diri konseling itu tetap terjaga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.